Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast bersejarah bersama saya, Evelyn Adelin. Hari ini kita akan membahas salah satu momen paling penting dalam bersejarah bangsa Indonesia, yaitu peristiwa Rengkas Dengklok yang menjadi bagian dari detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan kita. Tahun 1945 menjadi tahun yang sangat bersejarah. Setelah bertahun-tahun dijajah oleh bangsa asing, akhirnya pada bulan Agustus, Jepang yang saat itu menguasai Indonesia menyatakan menyerah kepada sekutu. Kabar ini menyebarkan cepat ke seluruh pelosok negeri, termasuk ke telinga para pemuda Indonesia di Jakarta. Para pemuda merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanpa campur tangan Jepang, mereka takut jika kesempatan ini dibiarkan lewat, bangsa Indonesia akan kembali kehilangan momentum untuk berdiri di atas kaki sendiri. Namun di sisi lain, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta bersikap lebih hati-hati. Mereka ingin menunggu kepastian resmi dari pihak Jepang tentang waktu yang tepat. Perbedaan pandangan inilah yang akhirnya memicu ketegangan antara golongan muda dan golongan tua. Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan pertemuan di Pegangsaan Timur. Dalam pertemuan itu, tokoh-tokoh muda seperti Soekarni, Wikana, dan Chairul Saleh menegaskan bahwa proklamasi harus dilakukan secepatnya tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Namun Soekarno tetap menolak karena menurut tindakan itu bisa dianggap sebagai pemberontakan yang beresiko. Melihat situasi yang semakin buntu, para pemuda akhirnya mengambil langkah berani. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengkas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, Jawa Barat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan mereka bukan untuk menculik, tapi untuk menjauhkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang, sekaligus meyakinkan agar proklamasi dilakukan segera. Di rumah milik Soekarno, Komandan Peta bernama Dijau Kision, Soekarno dan Hatta berdiskusi panjang tentang makna kemerdekaan sejati. Sementara itu, di Jakarta terjadi perundingan antara tokoh muda dan tokoh tua lainnya seperti Ahmad Subardjo. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa proklamasi akan dilakukan kembali di Jakarta pada keesokan harinya. Malam itu juga, Soekarno dan Hatta bawa pulang dari Rengkas Dengklok. Setiba di Jakarta, mereka segera menyiapkan teks proklamasi. Teks tersebut dirumuskan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Dalam ruangan itu, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo menyusun kata demi kata naskah proklamasi. Setelah selesai, naskah itu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil dari versi tulisan tangan. Keesokan paginya, tanggal 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 556, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hengraningrat dan Sujud. Dengan suara lantang yang penuh berwibawa, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menandai lahiran negara Indonesia yang merdeka. Peristiwa Rengkas Dengklok menjadi bukti nyata bahwa semangat para pemuda memiliki peran besar dalam mempercepat lahirnya kemerdekaan. Tanpa keberanian dan tekad mereka, mungkin Indonesia belum merdeka pada hari itu. Namun, tanpa kebijaksanaan dan kepemimpinan tokoh-tokoh tua seperti Soekarno dan Hatta, proklamasi juga mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Keduanya, semangat muda dan kebijaksanaan tua, terpadu dalam satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Dari Rengkas Dengklok kita belajar bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil keberanian, pengorbanan, dan kesatuan. Semoga semangat para pejuang itu selalu hidup di hati kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode